Spartans! What is your profession? Untuk bahan dari daun jendela pivot, saya menggunakan ini. Ini adalah tiang sliding. Teman-teman bisa berkreasi dengan menggunakan bahan apapun, termasuk dengan menggunakan rangka dari baja ringan. Nah, ini adalah tiang sliding. Kodenya saya tidak tahu, teman-teman browsing aja. Nanti di tengah-tengah sini akan dipasang kaca seperti ini. Dia ada gap atau ada celah. Nah, celah ini nanti bisa diisi dengan menggunakan sealer ataupun dengan menggunakan karet. Celahnya ini kurang lebih sekitar 1 cm atau 10 mili. Sedangkan untuk kaca yang saya gunakan ini tebalnya adalah 6 mm. Ini kaca bekas. Dipasang di sebelah sini, kemudian nanti akan dipasang karet. Karet kaca yang saya gunakan seperti ini. Ini karet list standar. Perhatikan di sini di karet kacanya, dia ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Nah, sisi yang lebih panjang ini dia posisinya keluar. Jadi ini sisi yang atas lebih tebal dan lebih panjang dibandingkan dengan sisi yang bawah. Sisi yang lebih atas ini posisinya di luar, sedangkan posisi kaca ada di sebelah sini. Jadi kalau dipraktekkan, nah nanti kaca kejepit seperti ini. Coakan yang ada di list ini nanti akan masuk ke dalam bibir dari got ini. Kalau dipasang nanti hasilnya seperti ini. Dia rapat. Nah, yang ada karet kacanya ini untuk bingkai bagian luar. Jadi kaca dari bagian dalam dia polos seperti ini. Sedangkan yang dari luar, sisi luar, yang ada karetnya. Tujuannya apa? Supaya air hujan itu tidak masuk. Karena kalau seperti ini, air hujan itu bisa rembes di sini, ujung-ujungnya akan masuk ke dalam celah-celah dari daun jendela ini. Kecuali kalau teman-teman celahnya ini mau di sealer. Ya, sekarang kita potong dulu untuk rangkanya. Karena saya di sini ada 3 lubang, otomatis saya membutuhkan 6 tiang dan 6 ambang. Setelah ambang dan tiang dari daun jendela dipotong, langkah berikutnya adalah kita pasang dulu untuk engsel pivotnya. Ini adalah bentuk dari engsel pivot. Dia terdiri dari 2 bagian. Yang satu adalah bagian yang perempuan, kemudian yang satunya lagi adalah bagian laki-laki. Nah, bagian yang perempuan ini dipasang pada daun jendela, atas dan bawah. Sedangkan yang bagian laki-laki ini dipasang pada kusen jendelanya. Kalau teman-teman mau jendelanya model jungkat-jungkit, model vertikal, jadi dia membukanya ke atas seperti ini, maka engsel pivotnya ini dipasangnya di kusen jendela pada bagian sisi vertikal, sisi yang tegak seperti ini. Jadi nanti modelnya seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan yang modelnya horizontal, buka tutupnya adalah ke kanan dan ke kiri, maka modelnya seperti ini. Engsel pivotnya dipasang di atas dan di bawah. Engsel pivot dipasang pada sisi ambang atas dan ambang bawah. Jadi ini adalah ambang atas dan ambang bawah dari daun jendela. Ambang itu adalah sisi atas dan sisi bawah. Sedangkan tiang itu adalah sisi yang tegak lurus atau sisi yang vertikal. Ambang itu yang horizontal. Nah, ini adalah ambang. Nanti dia bentuknya seperti ini, atas bawah. Pada sisi bagian tengah, ambil tengah-tengahnya. Karena di sini saya panjangnya adalah 44,2 cm, maka titik tengahnya di sini adalah 22,1 cm. Kemudian sisi kanan kirinya karena ini tebalnya adalah 3, sekian. Jadi titik tengahnya ada di sini. Engsel pivot yang perempuan dipasang pada sisi bagian sini. Diameter dari AC ini kurang lebih adalah 1,4 cm atau 14 mili. Kebetulan saya nggak punya mata bornya. Yang saya punya mata bornya adalah mata bor ini. Ukurannya adalah 16 mili. Jadi pada tengah-tengah sini kemudian dibor supaya si perempuan ini, sisi yang perempuan, dia bisa masuk. Jadi nanti dia masuk ke sini. Bisa rata. Saya mengebornya dengan menggunakan bor plong ini. Memang seharusnya menggunakan mata bor khusus. Dia menggunakan mata bor Holsaw. Ini mata bor Holsaw. Yang saya punya ini diameternya adalah 22 mm. Ini terlalu besar. Sedangkan yang ini, yang paling mendekati dari 14 mm adalah ini, 16 mm. Pastikan bahwa pada saat engsel pivot ini dipasang, dia posisinya benar-benar terletak di tengah. Makanya di sini sudah saya tandai kanan kirinya.
kemudian titik tengahnya, asnya, supaya nanti pada saat dipasang benar-benar center di tengah seperti ini. Kalau nanti begitu dipasang dia miring ke kanan atau miring ke, maka pada saat jendela tersebut dibuka tutup, dia akan mentok, jadinya tidak bisa berfungsi secara sempurna. Ini contoh dari ambang atas dan ambang bawah yang sudah saya lubangi, kemudian sudah saya pasang juga untuk engsel pivot bagian perempuannya. Ini dia tepat berada di tengah-tengah, kemudian di rivet. Teman-teman bisa di rivet, bisa juga dengan menggunakan skrup, terserah. Jadi ini nanti dipasang di ambang atas dan ambang bawah. Sisi laki-laki ini dipasang di kusen jendelanya, posisinya di bawah. Nah, ini nanti dia akan berputar. Sebaiknya pemasangan engsel ini dilakukan sebelum perakitan dari daun jendelanya ini. Ini kalau daun jendelanya sudah dirakit, ini agak susah untuk ngebornya. Oke, sekarang kita rakit dulu untuk daun jendelanya. Untuk melakukan perakitan daun jendela, kita menggunakan spigot seperti ini. Spigotnya ini dipasang di sini. Kemudian nanti dia di rivet di sisi bagian bawah. Setelah ini di rivet, teman-teman bisa satu sisi atau bisa dua sisi, atas bawah, bebas. Karena di sini saya daun jendelanya juga tidak terlalu besar. Ukurannya hanya 45 kali 138, jadi tidak perlu menggunakan tirot. Kalau jendelanya ini besar, kacanya itu sangat berat, kacanya lebih tebal dari ukuran 5 atau 6 mili, menggunakan 8 mili misalnya, maka dia harus menggunakan tirot di sini. Nah, karena saya di sini hanya menggunakan kaca yang tipis, kemudian juga kacanya tidak terlalu berat karena ukurannya tidak besar, maka saya hanya menggunakan rivet seperti ini. Oke, sekarang kita rakit. Jadi ini dipasang di sini, kemudian di rivet, dan nanti yang satu lagi pasang seperti ini. Kemudian di rivet untuk sisi bagian sini. Oke, kita pasang. Daun jendelanya sudah jadi. Sekarang kita satukan ke dalam kusen pivotnya supaya dia jadi jendela pivot. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk pivot laki-lakinya ini di sebelah sini. Ini sudah saya tandai sebelumnya. Sekarang tinggal kita cocokkan pada tandanya, kemudian kita rivet. Sisi bagian bawah sudah, sekarang tinggal sisi yang bagian atas sama, tinggal kita pasang untuk pivot laki-lakinya. Untuk pivot yang bagian atas tidak perlu kita pasang terlebih dahulu. Ini kita cukup lubangi satu supaya nanti pada saat dipasang dia lebih mudah. Kalau belum dilubangi, nanti untuk pemasangannya ini sulit sekali.
Oke, untuk mekanisme pivotnya ini udah jadi. Jendelanya udah bisa berputar. Nah, sekarang kita pasang karet di sini. Di seluruh sudut kaca, ini kita pasang karet. Setelah dipasang karet, nanti kemudian kita pasang untuk stoppernya. Karetnya sudah terpasang, kemudian terakhir kita pasang stoppernya. Kita potong dulu stoppernya. Oke, tahapan berikutnya adalah setelah stoppernya kita potong, kemudian kita pasang di kusen jendelanya. Nah, langkah terakhir adalah dengan memasang kunci. Kunci ini biasanya orang-orang menyebutnya dengan istilah ram buncis. Bisa dipasang dengan skrup ataupun dengan menggunakan rivet supaya dia lebih kencang. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Ini kebetulan saya pasang di rumah pribadi. Untuk rincian bahan dan biaya akan saya share di episode 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.